Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Pak Baju. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Gedayana Prasuta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi tugas besar saya mengenai pengendalian kualitas pada usaha jasa fotokopi. Nah, latar belakang perusahaan pada usaha jasa fotokopi ini adalah perusahaan yang menawarkan layanan penggandaan dokumen dan reproduksi gambar yang cepat dan efektif. Untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen, biasanya dilengkapi dengan mesin canggih seperti mesin fotokopi, pemindah dokumen, dan printer laser berkualitas tinggi. Nah, pekerjaan yang dijadikan objek pengamatan ini adalah pekerjaan karyawan di toko ATK dan fotokopi Kristo Kristi. Toko ATK ini atau fotokopi Kristo Kristi ini berlokasi di Jalan Kledokan 2, nomor 8, Tempel Setor Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kemudian ada permasalahan kualitas. Permasalahan kualitas pada usaha jasa fotokopi ini saya dapat bagi jadi tiga, yaitu pada bahan baku, proses, dan output. Nah, adapun penjabarannya dapat dilihat pada slide berikut, di mana ada permasalahan kualitas terkait bahan baku, permasalahan kualitas terkait proses, dan juga permasalahan kualitas terkait output. Kemudian ada matriks tabel standar. Pada matriks tabel standar ini dapat dilihat bahwa ada 7 standar atau parameter, di mana kualitas kertas, kualitas toner, variasi bahan baku, kondisi mesin fotokopi, kesalahan penempatan kertas, kualitas gambar, dan juga rapi atau tidak rapi pada penumpukan kertas. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan, bahwa standar-standar tersebut bisa dibilang sudah cukup baik, karena hasil pengamatan itu mengatakan bahwa standar itu sesuai, sedang, baik, jelas, dan juga rapi. Kemudian ada diagram proses bisnis usaha jasa fotokopi. Nah, pada diagram proses bisnis ini, dimulai dari customer yang melakukan permintaan fotokopi dan juga penentuan jumlah fotokopi dan kualitas. Nah, dari permintaan tersebut, staf fotokopi akan menerima permintaan fotokopi dan juga setelah customer menentukan jumlah fotokopi, staf fotokopi juga akan menerima dokumen dari customer. Nah, setelah itu akan ada persiapan mesin dan bahan baku oleh staf fotokopi tersebut, kemudian penempatan dokumen pada mesin, lalu pengaturan pada mesin fotokopi. Setelahnya, mesin fotokopi akan memproses proses fotokopi tersebut. Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan hasil fotokopi oleh staf fotokopi, yang nantinya akan dilanjutkan penyerahan hasil fotokopi kepada customer. Selanjutnya, customer akan melakukan transaksi keuangan, di mana staf fotokopi juga akan melakukan penagihan keuangan. Barulah nanti akan ada proses pembersihan mesin atau sisa bahan baku fotokopi yang pada objek mesin fotokopi tersebut. Selanjutnya, evaluasi terhadap standar. Nah, evaluasi terhadap standar ini ada 8, yaitu manusia, mesin, metode, material, uang atau money, energi, environment atau informasi. Kemudian ada biaya investasi. Nah, pada biaya investasi ini, eee, kita bisa bagi menjadi 2, di mana ada biaya peralatan yang mencakup mesin fotokopi, komputer dan perangkat lunak, meja dan rak. Di mana pada biaya yang peralatan ini, memiliki total biaya yaitu 42.098.000. Selanjutnya pada biaya sewa tempat, berdasarkan dari hasil observasi yang sudah saya lakukan, pada biaya sewa tempat ini ada 2 macam biaya, yaitu deposit dan juga biaya sewa bulanan. Nah, untuk biaya sewa bulanan untuk total biaya sewa tempat ini, itu, bisa mencapai total 10 juta. Nah, jadi total biaya investasi itu, bisa kita jumlahkan, yaitu biaya peralatan ditambah biaya sewa tempat, di mana, akan memperoleh nilai total yaitu sebanyak 52.098.000. Kemudian ada biaya operasional per bulan. Nah, pada usaha jasa fotokopi yang sudah saya amati, untuk biaya operasional itu, bisa dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada biaya tenaga kerja, gaji karyawan, yang mencakup gaji karyawan dan juga total biaya tenaga kerja. Nah, untuk gaji karyawan itu per bulan itu 2 juta, di mana total karyawan di sana ada 2 orang. Jadi 2 juta dikali 2 yaitu 4 juta. Maka biaya tenaga kerja yang perlu dikeluarkan per bulan adalah 4 juta per bulan. Sedangkan yang kedua, ada biaya listrik. Nah, biaya listrik yang dikeluarkan pada usaha jasa ini yaitu 1 juta per bulan. Selanjutnya ada harga bahan baku, di mana mencakup kertas fotokopi bulanan, toner dan tinta, dan total biaya bahan bakunya yaitu sebesar 2 juta per bulan. Selanjutnya ada biaya pemrosesan atau produksi, di mana yang mencakup sekitar 1.200.000 per bulan. Selanjutnya ada biaya kemasan, di mana mencapai total 300.000 per bulan. Selanjutnya ada biaya lainnya yang meliputi asuransi dan biaya administrasi, di mana biaya asuransi itu sebesar 500.000 per bulan dan juga biaya administrasi sebesar 800.000 per bulan. Nah, untuk mencapai total biaya operasional, maka semua biaya yang tadi saya sebutkan itu digabungkan atau dijumlahkan, maka memperoleh hasil biaya operasional sebesar 13.800.000 per bulan. Selanjutnya ada kualitas produk. Nah, untuk kualitas produk ini kita bagi menjadi 2, yaitu produk berkualitas atau layak dijual dan juga produk rusak.
Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan yang saya sudah lakukan dan juga wawancara terhadap salah satu karyawan, jumlah produk yang berkualitas itu, dapat saya simpulkan yaitu sebanyak 90% dari 1.000 produk, dengan rumus yaitu 0,90 dikali 1.000. Selanjutnya jumlah produk rusak, bisa saya simpulkan yaitu 10% dari 1.000 produk, di mana, eee, artinya 0,1 dikali 1.000 yaitu totalnya 100 produk. Selanjutnya ada biaya per produk. Total biaya operasional per bulan yaitu 13.800.000. Selanjutnya jumlah produksi yang berkualitas yaitu 900.000. Maka untuk memperoleh biaya per produknya, kita bisa menggunakan rumus total biaya operasional dibagi jumlah produk berkualitas, di mana, akan memperoleh nilai biaya per produknya yaitu sebesar 500.333 per produk. Selanjutnya ada sampel data kualitas yang tidak sesuai atau cacat. Nah, pada sampel data yang tidak sesuai ini, saya hanya melakukan pengambilan sampel dengan, beberapa file yang sudah diproses pada saat pengamatan saya, di mana ada 10 file yang sudah tergabung menjadi tipe data yang berbeda, yaitu ada PDF, ada Word, ada JPG, ada Excel, dan juga, PPT, di mana permasalahannya itu, seperti garis-garis vertikal pada cetakan, teks terlihat buram, warna yang tidak konsisten, beberapa angka yang tercetak gelap, kertas terlipat, dan juga beberapa halaman tercetak dengan kualitas yang rendah, dan juga yang lain-lain seperti yang ada pada slide. Nah, selanjutnya ada diagram tulang ikan atau fishbone. Nah, diagram tulang ikan ini akan saya gunakan untuk memperoleh, eee, sebab akibat permasalahan yang terjadi, di mana akan meliputi masalah kualitas jasa fotokopi yang mencakup 5 aspek yaitu man, machine, environment, material, dan method. Nah, pada man ini terdapat permasalahannya yaitu kurang pelatihan dan juga kesalahan karyawan serta motivasi karyawan yang rendah. Selanjutnya pada mesin terdapat permasalahan jumlah mesin fotokopi yang terbatas, perawatan dan pemeliharaan mesin, masalah kinerja mesin, dan kondisi mesin. Kemudian pada environment terdapat masalah pencahayaan, kelembapan ruangan, suhu ruangan, pelanggan yang terlalu ramai, dan, pada material terdapat permasalahan kertas dan toner yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesin. Kemudian pada bagian metode, terdapat permasalahan penggunaan metode yang tidak optimal dan juga penggunaan metode yang salah. Nah, berikut adalah Pareto diagram dan grafik kontrol sederhana yang saya buat dengan, membuat kategori permasalahan sebagai berikut, dan juga jumlah kejadian yang saya ambil itu, berdasarkan dari hasil observasi yang sudah saya, ambil atau simpulkan. Nah, dapat dilihat pada, diagram kontrol sederhana ini, terdapat 2 data yang out of control karena berada di luar dari batas UCL dan juga batas LCL. Nah, kemudian ada biaya rework dan biaya reject. Untuk biaya rework ini, saya memperoleh nilai sebesar 75.000, sedangkan biaya reject-nya juga sama 75.000 dengan data jenis biaya dan jumlah yang saya tampilkan sebagai berikut. Kemudian ada grafik kendali sederhana berdasarkan dari jumlah salinan yang membutuhkan rework. Nah, berdasarkan dari grafik kendali sederhana ini tidak ada terdapat data yang out of control, maka grafik ini, eee, tidak memerlukan revisi kembali. Selanjutnya ada data kecacatan menurut kategori data variabel dan atribut. Nah, menurut kategori data variabel dapat saya bagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, pada data variabel kuantitatif itu mencakup jumlah salinan yang membutuhkan rework, jumlah salinan yang ditolak, biaya rework, dan juga biaya reject. Kemudian untuk variabel kualitatif itu terdapat tipe kecacatan, kategori rework atau kategori reject. Selanjutnya untuk data atribut itu mencakup deskripsi atau penjelasan dari kecacatan. Contohnya yaitu garis-garis pada salinan, bayangan yang buram, distorsi warna, dan yang kedua ada ukuran salinan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, berikut adalah analisis akar masalah setiap kecacatan dengan menggunakan fishbone diagram. Nah, untuk setiap kecacatan masih sama seperti sebelumnya, juga menentukan 5 aspek yaitu man, environment, material, mesin, dan juga method. Nah, pada man itu kurang lebih masih sama permasalahannya seperti yang sebelumnya, pada mesin juga masih sama, pada lingkungan juga masih sama, material dan method juga kurang lebih sama. Selanjutnya ada saran perbaikan untuk meminimasi atau menghilangkan kecacatan. Nah, yang pertama, saran yang dapat saya berikan yaitu pelatihan dan pendidikan karyawan, di mana, usaha jasa fotokopi itu perlu menyediakan pelatihan reguler untuk karyawan fotokopi, pemeliharaan dan penggunaan peralatan fotokopi. Sedangkan juga dia perlu memberikan ajaran atau pengarahan mengenai prosedur operasi yang benar dan metode yang efektif untuk menangani masalah kecacatan. Selanjutnya yang kedua itu penggunaan bahan berkualitas tinggi. Nah, usaha jasa fotokopi harus memastikan penggunaan toner dan kertas yang sesuai dengan spesifikasi mesin fotokopi. Kemudian mengaudit penyediaan bahan untuk memastikan standar kualitas. Lalu yang ketiga, pemeliharaan rutin peralatan. Melakukan penjadwalan pemeriksaan mesin fotokopi dan perawatan secara rutin dan juga mengganti atau memperbarui perangkat lunak atau perangkat keras yang sudah tidak layak. Selanjutnya, yang keempat, pemantauan dan evaluasi rutin, yaitu usaha jasa fotokopi harus melakukan pemeriksaan secara rutin terkait dengan hasil cetakan untuk mengetahui kecacatan secepat mungkin. Selanjutnya, mempunyai mekanisme feedback dari customer untuk memahami dan mengetahui masalah yang muncul. Kemudian yang terakhir, meningkatkan atau peningkatan lingkungan kerja. Jadi, usaha jasa fotokopi ini harus memastikan kondisi atau suasana lingkungan kerja yang nyaman, termasuk pencahayaan yang cukup, kelembapan, serta suhu yang sesuai.
Kemudian rencana implementasi dapat saya bagi menjadi 3, yaitu pelatihan pengembangan karyawan, di mana memberikan pelatihan reguler terhadap karyawan mengenai teknik produksi terbaru, metode kerja terbaik, dan penggunaan mesin. Kemudian implementasi sistem pengendalian kualitas atau SPC. Penerapan SPC ini, saya rasa cukup, diperlukan karena bertujuan untuk memonitor dan mengukur variabilitas dalam proses produksi. Selanjutnya, penerapan metode Six Sigma dan Lean Manufacturing. Nah, dengan menggunakan metode Six Sigma ini, perusahaan atau usaha jasa dapat mengidentifikasi dan mengatasi penyebab akar dari kecacatan. Selain itu, penerapan prinsip Lean Manufacturing juga dapat membantu untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi proses. Baik, sekian dan terima kasih hasil presentasi dari saya. Jika saya ada kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.